jarang kalau ada kiai yang dilecehkan oleh Trans 7. Ya jangan hanya diboikot, cabut izinnya. Loh, itu nggak cukup itu permintaan maaf lewat surat, permintaan maaf lewat WA, enteng banget. Soan, kalau nggak ngerti soan, kalian datang ke pesantren dan ke dalam kiai kami, minta maaf. Bukan hanya itu saja, permintaan maaf secara live dan ditayangkan di TV nasional, sebagaimana kau memframing kiai kami yang kau tayangkan di TV nasional itu. Setelah itu bikin tayangan-tayangan edukasi yang baik-baik tentang pesantren, bagaimana menanamkan ilmu, bagaimana membangun iman, bagaimana mendidik moral, bagaimana membangun akhlakul karimah. Datang kalian, direkture, pimpinan redaksine, sing bikin acara nih kuwi termasuk. Lah, ini kan namanya kan provokasi, ya. Ini provokasi namanya. Yang melakukan namanya provokator. Ya, kiai kan harusnya mendinginkan suasana. Kalau orang yang bersalah sudah minta maaf, ya sudah kita maafkan. Ya kan? Allah saja maha pemaaf. Ya. Allah maha pemaaf. Dan selain Allah maha pemaaf, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya jadi orang pemaaf. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kayaknya ya perlu belajar dengan para asatidz salafi ya, masalah adab, akhlak, ya, muamalah, ya. Ustadz salafi itu mau diserang model apa saja, nggak pernah yang namanya menuntut orang yang menyerang, apapun bentuk serangannya, apakah perkataan, apa perbuatan, nggak pernah menuntut supaya mereka minta maaf, nggak pernah. Ya, malah diperintahkan apa? Sebelum mereka minta maaf, sudah maafkan. Ya, maafkan saja, sudah. Kapan antum ada orang buat zalim? Sudah saya maafin karena Allah. Masalah dia tidak minta maaf ke kita itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita maafin dulu antara kita sama Allah. Kalau kita ucapkan di depan mata dia, kalau sudah saya maafkan, maka lepas dari hukuman Allah dia. Tapi kalau kita hanya hati-hati sama Allah, ya Allah saya maafin orang ini. Maka dia untuk selamat dari hukuman Allah, dia harus minta maaf. Berarti tetap bisa kena hukuman sama dia. Tapi tugas kita adalah memaafkan dulu. Kalau kita maafin orang, hati kita jadi bersih. Kita jadi tidak terbawa dengan kebencian-kebencian yang tidak perlu. Ada sesuatu yang menyakitkan teman-teman, antum anggap seperti antum tidak pernah dengar. Saya kadang-kadang kalau dengar ada kata-kata, ada cacian, baik itu di medsos atau apa, sampai telinga saya atau saya baca, saya anggap seperti saya nggak pernah baca. Tetap berjalan. Kalau nggak mengganggu jiwa kita, akhirnya dakwah terganggu, ini terganggu, nggak, biasa aja. Oh, tidak ada pengaruhnya kok, gitu kan. Orang mengucapkan terserah dia mau bicara apa. Ingat, jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Orang fitnah, biarin dia fitnah sampai dia capek. Jangan dibalas dengan fitnah. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustadz? Maafkan. Masa sih Ustadz? Maafkan. Enak benar dia Ustadz? Maafkan. Lalu dia bagaimana? Sudah enak-enak berbuat fitnah saya, sebarin saya. Allah ada. Allah subhanahu wa ta'ala itu kita yakini sebagai orang beriman, sami', maha mendengar, basir, maha melihat, alim, maha mengetahui. Gak usah khawatir. Jadi kalau kita begitu difitnah, langsung awalnya kita maafin, udah deh saya maafin. Allah mengatakan wal'afina anin nas, hati kita steril kembali tuh. Kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dia selama tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang pada dia. Gak usah khawatir, gitu kan? Apa yang kita mesti khawatirkan? Toh dia akan dihukum sama Allah kok. Dah, kalau Ustadz Salafi, ya, ajaran adab dan akhlaknya, insya Allah mantap. Ya. Meskipun santrinya nggak disuruh jongkok-jongkok, ya, nggak disuruh cium-cium tangan, nggak disuruh
ya minum bekas minumnya, ya. Tapi didikan mereka tentang akhlak luar biasa. Kalau ada orang yang menyalahi kita, memfitnah kita, jelas-jelas fitnah, ya, maafkan. Maafkan. Mau mereka minta maaf atau tidak, maafkan. Hati jadi tenang. Oh, enak kan? Itu bimbingan para asatidz salafi seperti itu. Dan gak ada ceritanya ketika ada ustadz salafi difitnah, lembaga salafi difitnah, kemudian asatidnya menyerukan boykot, menyerukan datangi, geruduk, nggak terima, tuntut, cabut izin, nggak pernah, ya. Kayak nggak pernah berbuat salah saja, ya. Kalau ada orang berbuat salah, maafkan. Orang itu kalau berbuat salah, ya sudah tahu salah, kemudian minta maaf, itu berarti ada itikat baik, ya. Ada itikat baik, dia minta maaf. Ya sudah, maafkan. Kayak kita nggak pernah salah. Apalagi kiai ini. Kiai ini parah track recordnya. Ya, agama saja dijadikan bahan guyonan olo-oloan sama dia. Ditanya malaikat, man robuka? Jawab saja, tanya sama bosku. Bosmu siapa? Habib Syekh. Mana orangnya? Belum datang, belum mati. Karena yang mati yang ditanya duluan. Coba. Agama dijadikan mainan. Ojo jawab. Sampai malaikate katok, sampai malaikate kesel. Man rebuka ditakoni kok meneng ae. Saman ngomong, aku Sehermania. Man rebuka takono bosku. Nah, man robuka takono bosku. Ya, man robuka tanya sama bos saya. Ada ajaran seperti itu. Bosmu sapa? Habib Syekh. Nah, bosmu sopo? Bos kamu siapa? Habib Syekh. Jadi kalau ditanya sama malaikat, ya man buka jawab saja Sehermania. Ya, atau ditanya man buka nggak usah dijawab. Ya, jawab saja. Ya, tanya bos saya. Nanti malaikatnya nanya, bos kamu siapa? Habib Syekh. Endi wonge? Urung mrene. Kan dhisik sampean. Sok nek wonge mrene takono dhewe. Nah, jadi katanya, mana orangnya? Bos kamu mana? Ya, belum kesini, belum mati maksudnya. Loh kan kamu yang duluan. Iya, nanti kalau orangnya sudah mati ya tanya sendiri. Lah kapan wonge mrene? Jadwale digawa malaikat Israel. Takon malaikat Israel. Dhisik ndi karo Anwar Zahid? Ketoke dhisik Habibe. Nah, coba. Ya. Apa yang model begitu? Agama dijadikan mainan. Ya. Agama dijadikan mainan. Harusnya yang seperti ini juga diboikot. Ya. Tapi ya kita nggak pernah lihat ya ada penceramah-penceramah dari kalangan aswaja yang meskipun sudah jelas-jelas ceramahnya ngawur, kata-katanya kasar, kotor, rusak, ya. Nggak pernah ada yang memboikot penceramahnya, nggak pernah, nggak pernah, malah selalu dibela. Yang seperti ini kan jelas ini masalah akidah. Ditanya man robbuka, man nabiyuka, madinuka, itu kan masalah akidah, ya. Dibuat mainan. Ya, kami yakin ketika ditanya kenapa mereka melakukan yang seperti itu, ya ini kan cuma bercanda, guyonan, ya cuma itu jawaban mereka.